Oke. Dan yang kesekian Tianmeng, takdir. Jadi setiap orang, kenapa sih tadi disuruh reification of names, disuruh memperjelas nama, disuruh menegaskan identitas dan apa yang harus kamu lakukan? Karena setiap orang punya jalannya sendiri. Biasanya orang tidak berjalan di jalurnya karena dia tidak menerima takdirnya. Kenapa kok ada kayak tadi macam-macam? Tani kayaknya kayak bos, yang bos kayaknya kayak pejabat. Itu karena dia tidak percaya dengan jalannya sendiri, tidak percaya dengan takdir, jalan langit yang ditetapkan untuk dirinya, fate. Jadi kehendak Tuhan. Tianmeng itu makna harafiahnya bisa kehendak Tuhan atau mandat dari Tuhan. Kamu jadi mahasiswa, jadi kakak, jadi anak, jadi saudara, jadi teman, itu sudah jalan yang digariskan oleh Allah, oleh Tuhan, oleh Tian, oleh langit. Maka bereskan jalan yang sudah digariskan itu. Kamu gak usah nyeleweng nyari jalan yang lain. Jalanmu sudah itu. Nah kalau kamu gak melakukan itu, emangnya siapa yang melakukan? Skripsi itu sudah jalanmu, wong kamu mahasiswa. Kalau ndak mbok garap-garap, emangnya sopo sing ngarep garapke? Nunggu apa lagi? Kan gitu. Jadi terimalah takdirmu untuk nggarap skripsi, terimalah takdirmu untuk ujian, terimalah takdirmu untuk nggarap tesis, nggarap disertasi. Kenapa? Itu sudah jalanmu. Karena kamu punya identitas jadi mahasiswa. Itu loh. Nggak usah dilawan. Karena kamu laki-laki dan muslim, maka kamu punya takdir sunat. Ya diterima aja meskipun sakit. Wong itu sudah jalannya. Arep ndak sunat piye, susah kamu nanti malahan. Ya kan? Gak enak memang sunat itu, tapi ya dalane kuwi piye neh. Gitu loh. Hidup itu harus kayak gitu katanya Konfusius. Kamu ngerti jalanmu dan tegaslah di situ, reification of names. Kalau enggak, ya mesti tatanan jadi rusak. Yang pelawak ya wis ndager lah, bikin orang tertawa, terhibur, selesai. Lah kalau pelawak banting setir dadi kiai, lah umat yang butuh nasihat akhirnya cuma bisa ketawa, nggak dapat apa-apa. Gitu. Yang kiainya jadi DPR, lah rusak kabeh, ndak karu-karuan. Jadi masing-masing punya jalan tapi golek jalan dewe-dewe, ndak jelas. Tianmeng. Percayalah dengan takdir. Jadi percaya takdir itu tidak sekedar terus semua ditentukan oleh Allah, oleh Tuhan, selesai. Tidak, tapi reification of names. Semua yang kamu alami, faktisitas, fakta-fakta hidupmu itu kan jalan. Kayak di Tau kemarin. Tetapi di situ, jalanlah di situ, tegaskan di situ sesuai jalanmu. Nah, orang yang bisa melakukan semua yang di atas tadi namanya Junzi. Manusia budiman. Ya. Manusia yang berbudi. Ini khas, mungkin serapan dari bahasa Inggris. Budiman, temannya Superman, Batman, Spiderman. Ya. Loh iya kan? Superman manusia super, Batman manusia kelelawar. Nah, Budiman itu manusia budi. Oke. Kalau di Tiongkok disebut Junzi. Jadi ini orang yang, yaitu terjemahannya saya agak susah, jadi manusia yang budiman, berbudi, susilawan, punya tata susila. Ya, susila. SBY itu susilawan. Ya, Susila Bambang Yudayana. Terus orang yang luhur, orang yang agung, orang yang bijaksana itu Junzi. Di banyak sekali kitab-kitabnya Konfusius ada identifikasi Junzi. Junzi itu orang yang memegangi kebenaran.
sebagai dasar hidupnya. Tata krama kesusilaan sebagai pedoman perbuatannya. Mengalah dalam pergaulan dan menyempurnakan diri dengan sikap dapat dipercaya. Itu Junzi. Atau ada lagi dia bilang, seorang Junzi menuntut dirinya sendiri, sementara orang yang rendah budi menuntut orang lain. Lawannya Junzi itu Sioren. Jadi orang kecil. Kalau Junzi itu orang besar, orang agung. Kalau Sioren itu orang remeh. Nah, orang besar itu yang dituntut selalu dirinya sendiri untuk lebih baik. Sementara orang kecil itu selalu menyalah-nyalahkan orang lain, menuntut orang lain. Jadi, kamu ingin jadi orang besar apa orang kecil, tergantung sikapmu. Kamu lebih suka menuntut dirimu, aku bener nggak, sesat nggak, keliru nggak, ke diri, bukan ke yang lain. Itu Junzi. Terus seorang Junzi bukan alat, karena dia adalah aktor, pelaku. Junzi mengutamakan kepentingan umum, bukan kelompok. Bukan mazhabnya, bukan alirannya, tapi kepentingan bersama semua anggota masyarakat. Terus Junzi mau berlomba, tapi tidak mau berebut. Itu dalam kalau dibahas. Mau berkumpul, tapi tidak mau berkomplot. Ya kan? Mau berlomba itu ya setiap orang harus semakin maju, semakin baik. Kalau lomba itu jejer terus ingin lebih maju dari yang lain. Kalau berebut itu tidak jejer tapi tabrakan. Kalau rebutan itu kan sudah jadi gerakannya kacau. Tapi kalau berlomba itu gerakannya pasti maju. Jadi orang besar itu selalu ingin lebih baik dan dia berlomba dengan orang lain untuk lebih baik, tapi tidak mau rebutan dalam hal apapun. Terus seorang Junzi tidak memuji seseorang karena kata-katanya dan tidak melecehkan orang karena orangnya. Silahkan kamu renungkan sendiri di rumah. Jadi orang besar itu tidak tertipu oleh kata-kata dan tidak melecehkan orang. Argumennya panjang kalau kamu pikir. Silahkan kalau kamu orang besar akan bisa memahami ini. Nah, tadi itu kalau nanti di Konghucu lahirlah 5 norma kesopanan. Dasarnya yang ajaran-ajaran di atas itu melahirkan 5 norma kesopanan. Yang bentuk kesopanannya adalah respect atau xiao. Raja dengan menterinya, atasan dengan bawahannya, ayah dengan anaknya, dan seterusnya.